Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah sholat duhur, puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dalam suasana panas kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Bapak Ibu sekalian, hakikatnya kita ini menunggu tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah kematian. Karena manusia mempunyai fase minimal 4. Pertama adalah fase di dalam rahim seorang ibu. Kemudian kita lahir di dunia, fase di dunia. Kemudian kita juga masuk pada fase berikutnya, yaitu alam barzah. Dan kemudian kita terakhir masuk pada fase yaumil akhirat. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita masuk pada fase kehidupan di dunia. Dunia, kata Rasulullah, dipandang sebagai tempat kita investasi, tempat kita berbekal nanti untuk fase berikutnya. Disebut dengan ad-dunya majra'atul akhirah, bahwa dunia adalah tempat menanam yang nanti akan kita petik untuk pada fase berikutnya. Dalam ayat yang lain dikatakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Ketika Bapak Ibu melakukan amal kebaikan sekecil apapun, pasti akan dapat balasan. Begitu pula sebaliknya, bila Bapak Ibu melakukan kesalahan, kemaksiatan sekecil apapun itu, maka ada balasannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita di dunia seoptimal mungkin, sebanyak mungkin untuk bekal kehidupan nanti barzah dan kehidupan akhirat. Kalau Bapak Ibu pernah ke daerah lain, pasti akan bersiap isti'dad untuk bekal. Kita memprediksi kalau kita mau ke Jakarta ongkosnya berapa, lewat apa, kita sudah memprediksi. Ini kehidupan barzah, kehidupan akhirat yang tidak akan mungkin balik kembali ke kehidupan dunia. Oleh karenanya berbekallah dengan bekal yang sebanyak mungkin. Dalam hal ini adalah bekal takwa. Takwa dalam arti bahwa kita senantiasa terus untuk menambah amal kebaikan kita, senantiasa terus berusaha untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah, dan kemudian juga kita berusaha terus untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah. Bapak Ibu sekalian,
kalau kemudian kita sudah dijatah waktu kita untuk mengakhiri dunia ini, maka kemudian selesai sudah bekal yang kita persiapkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, karena semua kita manusia pasti akan mengalami kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika kemudian ajal pada waktunya datang kepada kita, satu saat pun, satu detik pun tidak bisa memundurkan atau memajukan ajal itu. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Sunda, mampang mempeng, kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur oleh Allah. Hayu kita bersama-sama terus menambah bekal untuk kehidupan nanti, barzah dan kehidupan akhirat. Ada amal yang kemudian masih terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa bisalasin. Ketika kita anak Adam meninggal, maka terputuslah, selesailah sudah amal itu. Tetapi kata Rasulullah, ada yang akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah tidak hidup di dunia ini. Pertama, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah adalah sodakoh yang dipandang pahalanya terus akan mempunyai investasi yang akan mengalir walaupun kita sudah ada di alam barzah atau alam akhirat. Mohon maaf, Pak Ridwan Kamil, gubernur, adalah seorang yang luar biasa. Dia berinvestasi sedekah jariyah dengan hartanya, dengan pemikirannya, sehingga kemudian terbentuklah dan jadilah Masjid Al-Jabar ini. Ini adalah investasi akhirat yang kemudian insya Allah akan memberikan pahala yang terus akan mengalir. Kita juga bisa untuk melakukan itu. Sedekah jariyah tidak dipandang dari nominal, tapi kemudian keikhlasan kita. 100.000, 50.000, bahkan kemudian 1.000 atau 100, tapi kemudian kita ikhlas untuk disedekahkan atau kemudian diberikan untuk sedekah jariyah, maka insya Allah itu akan membantu, akan menambah amal kita ketika kemudian kita di alam barzah dan alam akhirat. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang memberikan kemanfaatan ke orang lain. Kita jadi guru, jadi dosen, jadi orang tua, kita memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Ini bagian dari investasi kita yang akan kita petik nanti ketika kita di alam barzah dan alam akhirat. Dan yang terakhir adalah waladin solihin yad'ulah. Anak-anak kita yang dijadikan anak yang soleh dan solihah, yang akan terus berdoa untuk kita ketika kita di alam barzah dan alam akhirat. 3 perkara ini yang akan kemudian kita wanti-wanti untuk terus berusaha, terus berikhtiar agar kemudian mampu meninggalkan 3 perkara tadi itu. Sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bih, dan anak yang soleh. Anak soleh tidak ujuk-ujuk atau kemudian tidak bim salabim, tetapi kemudian proses
ikhtiar kita yang harus kita lakukan seoptimal mungkin. Kalau kemudian anak kita dipesantrenkan atau di boarding school kan, insya Allah itu bagian dari ikhtiar kita untuk membentuk anak yang soleh dan solihah. Kita berharap tentunya kita akan selamat di dunia ini dalam perjalanan fase yang kedua. Juga nanti kita setelah kita meninggal dunia, kita juga akan selamat di alam barzah. Alam barzah adalah alam transisi antara dunia dan akhirat. Ketika kemudian amal kita baik, maka kemudian disebut dengan tamannya surga, riyadul jannah. Tapi sebaliknya, kalau kemudian amal-amal di dunia kita jelek, maka kemudian alam barzah kita juga bagian dari siksa neraka. Dan yang terakhir, ketika kemudian nanti kita datang hari akhirat, yaumul qiyamah, maka semua manusia akan dimatikan oleh Allah dan kemudian dibangkitkan kembali masuk pada yaumul akhirat. Mudah-mudahan kita semua seperti doa dalam sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.